Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tishita Sholia dengan NIM C1C02504. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pelunasan pajak dalam tahun berjalan, macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan sistem pemungutan pajak penghasilan memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran penerimaan negara. Pembayaran pajak yang dilakukan secara bertahap membantu pemerintah memperoleh penerimaan secara stabil serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak penghasilan, yaitu official assessment system, self-assessment system, dan withholding system. Setiap sistem memiliki mekanisme yang berbeda namun bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak, memperlancar administrasi perpajakan, dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pemahaman mengenai pelunasan pajak dan sistem pemungutan pajak penghasilan sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada pelunasan pajak dalam tahunan berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah pembayaran pajak yang dilakukan selama tahun pajak berlangsung sebelum akhir tahun pajak. Sistem ini bertujuan agar pembayaran pajak dilakukan secara bertahap sehingga penerimaan negara tetap stabil dan wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya. Bentuk pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama adalah pembayaran pajak sendiri oleh wajib pajak, yang kedua pemotongan pajak oleh pihak lain, yang ketiga pemungutan pajak oleh pihak tertentu. Selanjutnya ada manfaat pelunasan pajak. Yang pertama, pembayaran pajak menjadi lebih teratur. Yang kedua, mengurangi keterlambatan pembayaran pajak. Yang ketiga, membantu pembiayaan pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu mendukung efektivitas sistem perpajakan. Selanjutnya, ada tujuan pelunasan pajak. Yang pertama ada menjaga kestabilan penerimaan negara, yang kedua meningkatkan beban pembayaran wajib pajak, yang ketiga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang keempat mempermudah administrasi dan pengawasan pajak. Selanjutnya ada macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama ada official assessment system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Ciri-cirinya yang pertama, pajak dihitung oleh pemerintah. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, pajak ditetapkan melalui surat ketetapan pajak. Yang kedua ada self-assessment system. Sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pembayaran dan melaporkan sendiri pajaknya. Ciri-cirinya yang pertama, wajib pajak aktif menghitung pajak sendiri. Yang kedua, pemerintah hanya mengawasi. Yang ketiga, pelaporan dilakukan melalui SPT. Selanjutnya ada withholding system. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui pemotongan atau pemungutan pajak. Ciri-cirinya yang pertama, pajak dipotong oleh pihak ketiga. Yang kedua, penghasilan diterima setelah dipotong pajak. Yang terakhir yaitu pihak ketiga menyetor pajak ke negara. Ada juga tujuan sistem pemungutan pajak. Pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, mempermudah administrasi perpajakan. Yang ketiga, menjaga kelancaran penerimaan negara. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Kita sudah di penghujung, yaitu kesimpulan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan secara bertahap melalui pembayaran sendiri, pemotongan, dan pemungutan pajak untuk menjaga kestabilan penerimaan negara serta memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengawasi administrasi perpajakan, mengurangi keterlambatan pembayaran pajak, dan menciptakan pelaksanaan perpajakan yang lebih tertib dan efektif. Sistem pemungutan pajak penghasilan terdiri dari official assessment system, self-assessment system, dan withholding system. Ketika sistem tersebut memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperlancar administrasi perpajakan, dan mendukung pembangunan nasional dengan adanya kerjasama antara pemerintah, wajib pajak, dan pihak ketiga, penerimaan negara dapat meningkat sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan lebih optimal.
Baik, sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.